Salam Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita sudah ada di hadapan Tuhan, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita akan membawa hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Ketika kita membawa hidup kita, darah Yesus yang telah menguduskan kita, yang layak, yang melayakkan kita, sehingga kita boleh berjumpa secara pribadi oleh Bapa kita. Tuhan yang akan memberikan kemampuan, Tuhan yang akan menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau Bapa, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang tak pernah berubah, Kami membawa hidup kami pagi hari ini Tuhan di mezbah yang kudus. Kami persembahkan tubuh, jiwa, hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakkan kuduskan kami semuanya. Darah Yesus telah menguduskan kami. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
ada yang lain selain kami. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau ajaib, Engkau Allah yang besar, yang layak disembah,
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah kita yang kuasa dan luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kabar baik, karena Tuhan kita Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya. Karena Tuhan kita baik dan luar biasa, sehingga kita boleh ada di tempat ini. Oleh sebab itu kita lebih mengeluh-elukan, kita menyembah meninggikan Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, setiap hidup kita ada Tuhan. Haleluya.
Tetapi tidak akan ditentukan oleh apa kata firman Tuhan di dalam hidup kita. Siap? Hidup kita diberi hidup mujizat, Bapak Ibu? Siap? Yang siap lambaikan tanganmu, katakan hidupku penuh dengan mukjizat. Karena di dalam hidup kita ada Yesus. Haleluya. Ketika kami menyerahkan hidup kami dan Engkau menyertai kami, maka perkara-perkara keajaiban ini akan terus menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang luar biasa, Allah yang telah memuliakan
memanggil kita untuk kami tempatkan di dalam kerajaan bersama Engkau. Haleluya. Yesus telah memulai atas segala karya yang begitu hebat. Yang lahir dan mati di atas kayu salib hanya untuk menebus kita semuanya. Dan pada hari ketiga, Engkau menjadi manusia baru, manusia kemuliaan, manusia Allah. Bahkan Engkau terangkat dalam kerajaan surga untuk menyiapkan kami, untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semuanya dimampukan, dikuatkan, disertai oleh karena Roh Kudus, sehingga hidup kami akan penuh dengan mukjizat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Allah kami Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kalau kami boleh datang kembali untuk mencari bahasa, inilah bagian waktu kami terbaik untuk duduk di dekat kami, mendengarkan suara hatimu dan setiap kami. Kami percaya firman-Mu itulah roh dan hidup. Firman-Mu itulah kebenaran yang boleh terus menuntun setiap kami untuk melewati hidup ini, Bapa. Kami percaya Engkau adalah Roh Kudus, Engkaulah roh kebenaran, Engkaulah penolong bagi setiap kami. Buat kami mengerti akan firman Bapa, karena kami tahu seringkali firman-Mu dunia tidak bisa menerima, mata dunia tertutup bagi firman. Tapi kami bersyukur, kami orang yang sedang, orang yang memiliki roh-Mu, yang bisa mendengar dan menangkap suara-Mu bagi kami. Oleh sebab itu Bapa berfirman, urapi setiap kami, urapi dari bibir hamba, urapi setiap telinganya. Beri hikmat kami Bapa untuk menangkap kebenaran. Dalam nama kami semua siap menyambut firman. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Saya pertama terkejut sekali saudara. Terkejut gimana? Mendengar suara Pak Eko. Betul, saya nggak menduga. Pak Eko luar biasa. Saya nggak pernah lihat Pak Eko menyanyi hari ini. Dan Tuhan pakai Pak Eko luar biasa, ya. Nah, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema adalah Kuk Yesus. Ya. Kita akan buka firman Tuhan di Injil Matius pasal yang ke-11, saudara. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-30, ya. Kita bisa buka atau saudara. Saya ulang, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30, ya. Saya akan bacakan ke saudara. Perikopnya adalah ajakan juru selamat. Ya betul. Ayat ke-25, teman-teman, demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya, marilah kepadaku, semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, saudara. Saudara, saya percaya kita semua sering baca ayat ini. Betul enggak? Bahkan sering kita mendengar khotbah tentang ini. Menurut saudara, kira-kira siapakah yang lebih lesu dan beban berat? Siapa? Manusia. Kenapa beban berat? Kenapa lebih lesu? Apa belum makan? Belum makan? Belum sarapan? Masih pegel? Atau kenapa Pak setelah beban berat? Dan lebih lesu? Apa kira-kira? Loh, saudara pernah dengan khotbah? Pak, nantinya bilang apa kira-kira waktu itu? Masalah? Hah?
dosa. Kalau masalah nggak masalah ya, nggak berbeban ya. Hah? Iya. Jadi yang mana yang benar nih? Dosa atau masalah? Hah? Hah? Dosa. Masalah enggak ya? Hah? Loh benar. Saya tanya, saudara, kalau punya uang, nggak punya uang beban nggak kira-kira? Loh, bingung. Beban lah, jujur. Beban sekarang. Ya, orang bilang, oh Pak Rudi uang bukan segalanya. Oh ya memang, tapi segalanya butuh. Wah, ya. Oh Pak Rudi uang nggak bisa beli cinta. Oh betul, tapi tanpa cinta, ada cinta nggak ada uang. Atau akan lebih indah cinta itu bila ada tanpa indah cinta. Begitu. Ya kan? Oh Pak, gua nggak bawa mati. Betul, gua nggak bawa mati. Tapi saudara akan merasa setengah mati kalau nggak punya uang. Ya. Nah, saudara, ini namanya beban tubuh. Ya. Tadi Pak Eko yang bilang itu namanya beban roh. Ya, saudara harus mengerti. Alkitab itu selalu bicara tentang roh. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kalau saudara membaca firman, yang betul itu dosa, rohani. Saya pernah khotbah minggu lalu kan, berkat itu apa? Milik Allah. Ya, pernah khotbah saya. Berkat itu milik Allah yang keluar dari Allah. Pernah nggak Pak Eko berdoa saya, Tuhan tolong ini saya nggak punya uang. Lempar sama Tuhan, ini Pak Eko 2 juta. Terima kasih Tuhan. Loh, semua milik Allah kan? Enggak ngerti mana orang lain, kok bisa? Ya, tapi itu pun juga dialami orang yang di luar Tuhan. Bekerja bisa. Loh Pak, di bulan 28 Pak, berkat itu kan berkati kandunganmu, berkati ladangmu. Loh kan semua materi Pak. Loh itu Abraham kaya Pak, Ishak sangat kaya itu berkati Tuhan. Kan materi itu Pak Budi. Betul. Tapi mereka hidup di mana? Di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat bicara tubuh itu diberkati waktu hukum Taurat. Makanya oleh saya kalau dengar baik-baik dan mendengar suara Tuhan Allah dan taat betul, engkau melakukan engkau diberkati. Kalau enggak dikutukkan itu. Berkat kutuk hidup mati pilihannya 2 tok. Ikut Taurat hidup, enggak ikut Taurat mati. Dikutuk. Jadi tubuh. Makanya saudara nggak ibadah hari ini, nggak apa-apa. Bu Paulus, permisi ya, saya mau ke Malang. Ngapain? Ada saudara saya mau menikah, misalnya. Kalau saudara hidup di zamannya Musa, nggak bisa begitu. Saudara pamit, Musa saya mau ke Malang. Ngapain? Saudara saya mau menikah. Saudara diapain? Hah? Ya Pak? Cukup. Belum ada belum mati, loh, tak percaya. Serta orang dari itu, serta buka aja. Ini benar, Ustaz. Saya kalau baca perjanjian lama ini ngeri, saudaraku. Betul ini. Waduh, untung saya itu di situ, saudara. Itu saya sama di bolak-balik. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 harus ada perhentian kudus bagimu. Ini apa? Sahabat, hari pemberhentian penuh bagi Tuhan. Ini Tuhan, betul nggak serang? Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum. Saudara dari ibadah, saudara kerja, saudara pergi hubungan pernikahan, saudara ke sawah, saudara panen, mati. Hukumnya tubuh. Makanya sudah diberkati tubuh. Roh jiwa enggak diberkati. Mengapa? Kenapa Tuhan tidak memberkati roh jiwanya orang Israel?
Kan bangsa pilihan. Ya. Karena Tuhan, meskipun orang Israel diminta Tuhan, itu seperti orang yang rohnya mati. Orang yang berdosa rohnya. Dosa asal Adam itu ada pada orang Israel. Karena Israel, kalau saudara lihat di silsilah Yesus itu dari Adam sampai Israel. Betul? Ya, karena saudara, mereka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul? Nyuri potong tangan, itu hukuman. Makanya orang Israel begitu takut pada hukum Taurat sampai hari ini. Itulah beban yang sesungguhnya hukum Taurat. Orang yang di bawah hukum Taurat itu adalah orang yang di bawah kuk, yang berbeban berat. Makanya disuruh apa? Celakalah kamu wahai orang-orang yang di Taurat. Betul? Kamu mengajarkan seseorang, betul, untuk memikul beban yang tidak terpikul, tapi kamu sendiri tidak menyentuh dengan jari beban itu. Ya, saudara, saya mau tanya saudara hari ini, apa saudara terbeban hari ini? Seperti Pak Eko katakan, sering kita kadang-kadang tidak berasa seperti itu. Contoh nih, saya orang Kristen, saya jatuh dalam dosa. Dosanya berat nih, berzina. Waduh Tuhan, ampun Tuhan. Wes gila nih, coba saya. Tanpa sadar, saudara seperti orang gila, berdoa semalam suntuk, minta ampun, belakang tanpa puasa. Betul? Jujur. Itu saudara berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu bicara tentang hati nurani. Tuhan itu selalu menulis hukum Taurat itu, meskipun dia nggak ikut Musa, nggak menerima loh batu itu, nggak mendengar 10 perintah, tapi saya percaya semua manusia hidup yang punya roh itu ada hati nurani yang bisa merasakan hukum Taurat. Orang beragama itu sudah hukum Taurat. Ya, ketaatan. Ini ketaatan. Saudara, saya mau tanya saudara. Lalu saudara itu iman apa agama? Kehidupan saudara, kehidupan iman apa kehidupan beragama? Iman. Lah bedanya apa iman dan agama? Ini agak bimbingan ya, tapi saya ingin saudara mengerti supaya saudara bisa hidup dalam kebenaran. Bedanya apa? Orang beragama taat, malah orang sebelah itu malah gini yang ngomong. Wong Kristen cek enak yo, nek minggu bisa tok nang gereja plok-plok, lho. Tak bayar dulu boleh. Nek aku tobo makin bisa 5 kali losot-losot. Enak kalau di surga, kayak enak. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Terus Yesus itu manusia disembah, goblok kesini. Saya pernah mendengar orang yang Bang Juma menantang semua pendeta-pendeta. Ayo tunjukkan mana ayatnya Yesus Tuhan. Lalu mereka bilang, iya ini ayatnya. Yohanes bla 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 bla. 100% manusia, 100% Allah. Betul kata itu ngomongnya gitu, betul. Dasar mereka ya udah tertutup bagi Injil matanya. Ya enggak ada. Namanya 100% itu yang persentase dia bilang. Kalau 50% manusia, 50% Allah masuk akal. Kalau saudara bilang 100% Allah, 100% manusia, enggak masuk akal. Betul, secara logik betul. Tapi Yesus berkata apa? Pada ayat 25. Saudara kembali ke Matius 11 ayat 25 kembali, saudara. Ya, kata Yesus apa? Aku bersyukur padamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang.
Ya, maaf ya, orang agama pakai dalil. Tahu dalil kayak apa ya? Yang logik. Alkitab nggak bisa logik. Terus gimana berarti? Nggak masuk akal? Ya enggak juga. Alkitab melebihi akal manusia. Amin. Tuhan itu nggak bisa dipelajari. Saya nggak mengenai orang teologi. Saya nggak mengenai kembali. Saudara sekolah teologi tidak pernah mengerti firman. Saudara cuma akan mengerti latar belakang bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu aja. Rahasia firman tidak akan mengerti selama dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Teologi itu teos, teologi itu ilmu mempelajari Tuhan. Bagaimana Tuhan dipelajari? Tuhan itu maha besar, maha kuasa. Yang hanya bisa mengerti Tuhan itu Roh Kudus, itu firman yang ngomong, bukan saya. Ya, sudah buka ayatnya. 2 Korintus, saudara. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus. Sebab Roh besar Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, jadi orang mau mengerti firman bukan otak. Ya, saya percaya Rocky Gerung sampai mati nggak ngerti firman. Percaya saya. Karena Rocky Gerung itu ahli filsafat. Zaman dulu Paulus di Yunani ditentang. Mengapa? Mereka ahli filsafat yang luar biasa. Paulus mau kebangkitan, pikir dan ngomong. Orang Farisi itu orang pintar, atau orang pintar. Yesus bilang, Nikodemus, kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak akan memiliki hidup yang kekal. Loh, apa saya harus masuk ke dalam ibu kembali ke Nikodemus? Ini masuk akal Yesus ngomong. Betul tak? Kata Yesus bilang apa? Kalian kamu nggak baptis, nggak perlu Roh Kudus, kamu nggak dapat hidup kekal. Kamu pun ajar Israel, masa kamu nggak ngerti itu? Kata Yesus. Yesus secara yang rohani dia nyambungnya jasmani, makanya nggak nyambung. Orang beragama nggak nyambung dengan kita. Termasuk orang Kristen yang mengkaitkan firman dengan tubuh, nggak nyambung. Tuhan selalu ngomongnya roh, kita ngomongnya tubuh terus. Berkat, mobil berkat, rumah berkat, lu buat apa? Orang tidak kenal Tuhan itu begitu kok. Malah dia jauh lebih hebat dari saudara masalah itu. Tuhan bilang cukup kan? Ya cukup. Saudara mau kaya? Ya nggak apa-apa kalau Tuhan memang rasa saudara kuat, betul nggak? Kalau saudara nggak kuat kaya, saudara habis. Orang kaya itu sulit masuk kerajaan saudara. Mengapa? Engkau aneh-aneh hidupnya kalau nggak kuat. Hatinya berubah. Tuhan jangan kumpulkan harta di dunia ini, kumpulkan di surga. Lalu ada orang kaya lihat, aduh nunggu penuh. Tenang hatiku, hidup ini tenang, jaminan. Mungkin dalam hati deposito banyak, tenang. Ini buat anak cucu cukup, tenang. Tapi itu bilang apa? Kalau engkau mati milik siapa? Betul? Kamu kumpulkan harta di mana? Di bumi apa di surga? Pak Paulus itu punya pas-pasan duit. Bangun rumah jual. Bangun rumah ini jual mobil kan? Itu mobil. Saya melayani di sini. Saya keluar rumah. Uang tol, uang bensin, saya keluar. Saya tidak dapat apa-apa. Tapi itulah tabungan saya. Ya. Amin. Saudara harus mulai mengumpulkan harta di atas. Saudara perpuluhan itu mengumpulkan harta di atas. Saudara memberi pekerjaan Tuhan di sini itu mengumpulkan harta di atas. Saudara taruh deposito, nggak mengumpulkan di situ. Buat tubuh itu, bukan buat Tuhan. Roh saudara nggak diberkati. Persembahan itu mengembalikan milik Tuhan. Amin. Bukan milik saudara. Makanya kita nggak boleh pelit. Amin. Cocok pelit enggak ya saudara? Ini enggak, sana banyak gitu. Gereja sana, ini enggak.
harus tahu hal ini. Ya, makanya saudara, kalau saudara lihat orang Israel ini sampai hari ini itu di bawahku. Secara materi diberkati, betul? Israel hebat karena ya, karena dia itu Abraham. Abraham itu diberkati karena iman, bukan iman. Ya, iman bagaimana? Iman bahwa Allah itu hidup. Zaman Abraham semua nyembah patung, Abraham kok percaya Allah itu hidup. Sehingga Tuhan berfirman, Tuhan, kemana? Itulah. Terus gimana? Gimana saudara? Ya Tuhan. Berarti kehidupan iman itu bicara tentang ketaatan juga. Tapi, nah ini ada kebebasan. Amin. Saudara bingung? Bingung ya? Gini saya kasih tahu ya. Agama itu saudara taat, tertekan. Begitu jatuh, langsung dia bingung, panik, cari cara bagaimana dosa ini hilang. Kan dosa itu beban, Pak Eko bilang ya Pak ya. Bagaimana dosa ini bisa bersih. Nah kalau orang iman, ya ketaatan itu disertai apa? Apa sih? Kira-kira menurut saudara Yesus itu bagaimana dengan Bapak? Kata disertai apa? Jika ini bukan kehendakku, kehendakmu yang apa ini? Tunduk. Orang taat belum tentu tunduk. Contoh Pak. Saudara, saya kasih contoh. Kaum seberang. Menurut kitab suci mereka, boleh kawin sampai 4. Tapi saudara lihat, bisa nggak pengikutnya yang teman-teman mentah? Ya ada yang mau, ada yang enggak. Yang mau bilangnya legowo, belum tentu. Mungkin hati kecilnya perlu tertekan. Ya, itu orang beragama. Contoh lagi, kata seorang biksu, dia akan berusaha menjauhi dunia, betul? Kenapa? Dunia ini sumbernya dosa, sumbernya godaan. Nah, jadi gimana? Ya ke gunung aja, bertapa, nggak makan daging, makan nasi, sayur, dan berdoa. Sepertinya tenang, seperti. Tapi saya tanya, ketika dia nanti ada ketakutan, pasti dia. Manusia takut mati. Ya, makanya dosa itu sebetulnya kalau secara mau tahu itu ada 3. Pertama dosa asal, betul? Kedua dosa perbuatan. Yang ketiga dosa pikiran. Nah orang perjanjian baru itu sampai dosa pikiran. Kasih tahu. Jadi Tauratnya zaman dulu berzina itu bersetubuh. Zaman Yesus katakan apa? Ingin melihat wanita itu sudah berzina. Ingin melihat orang lain mencuri kamu. Benci sama orang, membunuh. Makanya Yesus bilang apa? Belajarlah kepada, betul? Pikulah kuk yang kupasangkan, betul? Karena kuk ini kan belajar kepada sebab aku apa? Lemah lembut dan rendah. Orang yang hatinya lemah lembut itu tidak pernah membenci. Itu artinya. Bukan lemah lembut itu gak tegas. No. Yesus sangat tegas. Karena dia kebenaran. Tidak pernah pinca-pinci. Tapi dia tidak pernah benci. Makanya kita katakan juga orang iman butuh, berbagai orang iman butuh, karena dia akan memiliki bumi, akan banyak teman. Jadi saudara harus mengerti hal.
Saudara, saya dulu punya saudara. Ya, kebetulan waktu itu di dalam gerejanya itu dia punya teman. Nah, temannya ini utang terus gak bayar, kan cukup besar juga. Nah, setiap kali ke gereja dia melihat orang ini nyanyi dengan sukacita, wah haleluya, haleluya, ya, ku mau bersorak bagimu. Kata dia munafik, cuma mau Kristen agak terhancur, mangkal, membunuh nggak? Nah, terus tempat saudara berdosa nggak Pak? Loh, kok bingung? Gampang, utang nggak ada dosa nggak? Ayo, dosa. Tapi saudara tahu dia masih berdosa nggak? Nggak tahu. Loh, kasih tahu saudara ya, makanya. Hari saudara, ini kebenaran. Ya makanya saudara hati-hati. Ya, saudara jangan suka menghakimi orang. Ya, orang itu kita ngomong ini mungkin brengsek, tapi ternyata Tuhan panggil, pemucuknya itu brengsek, pelaku itu brengsek, tapi dia katakan di saudara itu akan mendahului kamu. Saudara yang terdahulu terakhir terdahulu, betul kan? Ya, saudara harus mengerti namanya kasih karunia. Ya, kalau tadi kuk itu adalah hukum Taurat, itu orang berarti disebut berat, dosa, bukan dosa, hukumnya hukum Taurat. Kalau orang yang diberikan kuknya Yesus, ya itu apa? Kan gitu. Kuk itu kan tahu saya. Saudara tahu sapi? Sapi itu kasih kuk ini, dikasih bajak, kayak garpu pak ya, kayak ya, dipecuti, Pak Tani ini mangkal di belakang buat pemberat. Nah, bayangkan saudara sudah banyak Pak Tani, rumpul lagi, disuruh maju, mati semua. Itu hukum Taurat saudara. Bayangkan ya, makanya kuknya itu berat. Sudah sini, datang apa garpu? Tak ganteni kukmu. Lu opo kuk itu Tuhan? Enteng. Nah, ya betul nggak? Sebab kuk kan ringan. Apa ringan itu kuknya? Loh, orang nggak nyadari. Saudara kan kok banyak dosa. Apa Pak? Kuknya apa? Dan saya banyak Kristen ngomong gini, Pak, kalau belanjaan nih Pak, kok angel? Gak ada sembahyang, gak ada cengbengan, gak ada dulu. Tahu cengbengan? Cincang ini bayang dulu. Ya, dekat sembahyang enak. Kok nyekar, waduh nyekar lah. Kan susah Pak, gak enak. Kau ada rokokan aneh, saya rokokan gak boleh, saya rokokan. Itu namanya kuk sudah. Apa? Ya. Saudara, iman itu kebebasan. Dosa itu belenggu, dosa itu kuk. Yang membuat lepas dosa itu apa? Kasih karunia. Ya, saudara, Tuhan menggenapi hukum Taurat. Betul? Bagaimana Yesus menggenapi? Dengan mencurahkan darah. Darah itu kasih karunia. Saudara nggak percaya? Roma 5 ayat 9, saudara buka. Dan supaya saudara percaya, bukan saya bicara tentang doktrin saudara ya, tapi firman ini. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan, saudara, dibenarkan oleh darahnya. Efesus 1 ayat 7 ya, saudara garis bawahi, kita dibenarkan oleh darahnya. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia.
kasih karunia. Ya. Saudara harus mengerti tentang penebusan dan pengampunan. Ya, makanya saudara katakan ini, apa itu penebusan kalau tidak apa sama? Enggak sama. Ya, orang penebusan begini saudara. Saya melanggar hukum, harus diapakan? Hukum. Mungkin hukumnya kurungan. Kalau dosa hukumannya mati. Nah, apa yang dalam undang-undang? Kalau kurungan bulan atau denda gitu ya. Saudara buang sampah, misalnya di Surabaya itu kurungan atau denda 100.000 misalnya. Nah, saudara pilih kan. Kalau saudara punya uang, saudara bayar. Kalau saudara nggak punya uang, ya dihukum. Kan juga gitu. Sama. Dosa bagi. Kalau nggak ada yang menggantikan, saudara dihukum. Hukumannya apa? Maut. Maut kutuk hukuman. Itu. Kalau dia menggantikan, membayar, menggantikan, membeli, ya lunas. Itu penebusan. Makanya penebusan Tuhan itu cuma sekali. Sudah lewat 2000 tahun yang lalu. Pengampunannya setiap hari. Loh, pagi nggak enak anu. Terus ditebus ngakui darah Yesus, menerima kasih karunia dengan iman. Haleluya. Dosa ampun, enak wis muni dosa meneh. Ampun Tuhan, diampuni. Besok dosa lagi, ampun, nanti diampuni. Betul? Kira-kira begitu enggak? Enggak, kenapa? Kembali, Alkitab juga mengatur, saudara. Ya, bagaimana saudara hidup setelah menerima kasih karunia? Saudara buka Ibrani 10 ayat 6. Ayat 26, sorry. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, saya tadi bolak-balik dilakoni terus minta ampun buat mainan, sudah mencoba Tuhan ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu firman jadi manusia penuh kasih karunia dan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk Tuhan tidak akan datang lagi mati untuk disalib lagi. Dia akan datang kedua kali untuk menghakimi. Bukan menyelamatkan, bukan menebus. Ibrani 6, saudara buka. Ini ayat yang membuat saya paling takut, saudara. Betul. Saya baca saudara ya, ayat 4, Ibrani 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Nah ini bahaya, orang pernah penuh Roh Kudus, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Itu saudara yang hari ini mendengar firman dan karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dipahami lagi sendiri. Sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka. Ya, karena saudara, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, jangan, amin. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kapan saudara mendukakan Roh Kudus? Ketika pikiran saudara tidak sepenuhnya firman. Ya, saudara melawan firman terus. Saudara memadamkan roh. Ya, saudara tidak hidup dengan kehendak apa. Ya, karena di jemaat Efesus di Wahyu saudara lihat, mereka giat mereka sesuatu melayani Tuhan, kerja untuk Tuhan. Tapi ketika kasihnya mula-mula hilang, suap-suap Tuhan buat. Kayak kasih saudara itu penting. Amin. Amin. Saudara kalau mengasihi Tuhan, saudara taat itu enteng. Betul kan? Loh saya tuh
ngasihi saya waktu pacaran, saking cinta, berbino tak apa ini saudara. Mulai kerja saya kesal tak kau saya tampil, tak jemput, tak ajak makan. Setiap hari itu ajak ngomong sampai kami ini beban enggak. Kenapa? Karena kasih. Ya, orang jadi hamba Tuhan akan berat kalau saudara nggak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tapi kalau mengasihi Yesus, kayak Paulus itu naik apa? Sepeda mancal, Pak Paulus ya. Sepeda mancal berangkat melayani. Saya naik mobil di Jepang ini ya. Ini genjot makan sih kan. Kok main besok dengan nanjak ini. Cik, mobil saya aku. Kasih karunia itu penting. Saudara harus bersyukur hari ini. Ya, jangan lihat tubuh. Masalah pusing warnanya. Wes aja pusing. Gua bilang mengucap syukur dalam segala hal. Li iso Pak Rudi, iki beban kontrak entek iki 5 dino, duit gak ono iki piye Pak Rudi. Tetes iki. Ning utang gak ono butuh kabeh. Iki utange ora enek. Ya, saya utang ada belum selesai orang utang itu. Kalau saya utang gak berkati misalnya nih, nah ini sudah Tuhan malam-malam, wah nah ini, terus dia percaya. Amin Tuhan. Dia bertekad, betul kan? Dia bebas. Betul. Belum bebas begitu. Saudara bilang ini, siapa yang dosa? Saudara dosa. Ya. Saudara nanti yang hilang dari Tuhan. Orang ini selamat. Kok enak? Ya memang enak. Memang ringan koknya itu. Amin. Ya, jadi sekarang kembali ke saudara. Bagaimana hati nurani saudara hari ini? Pengetahuan tentang yang baik dan yang satu agama. Hati nurani itu agama. Ya, Tuhan tidak butuh pengetahuan baik. Ya, saya percaya ketika saudara diambil dosa saudara bebas, saudara akan jadi orang yang merdeka. Karena apa? Kebenaran. Contohnya saya dulu perokok, saudara. Perokok, narkoba, terus lengkap pokoknya perempuan yo lengkap, judi ya, Pak judi madeksi apa bangkrut saya. Saya pernah utang 15 juta, mama saya bayar, saya kasih mama saya. Dan kak duit main togel, lain. Ya itu manusia. Ya, saya semua itu ketika saya ketemu Tuhan, saya ini berhenti. Saya merokok, nggak perlu pernah negur. Saya merokok ya Pak lebih enggak. Saya sore-sore waktu itu mau merokok. Saya nggak tahu kenapa. Saya nurani saya. Saya mengasihi Allah, betul. Saya mengasihi Tuhan. Iya, mosok aku jadi Tuhan cek rokokan. Ya. Tuhan tak kembali. Hari itu tak pernah rokok. Si ono tak pesak paksa. Ya pun tidak pernah di sini. Tak rembak aku larang. Sampai hari ini saya nggak beli rokok. Ya. Tuhan kayak ubah gitu. Ya, makanya orang bertobat itu bukan pengetahuan yang baik aja. Oh dia mabuk, gak mabuk. Bukan. Saya bertobat karena saya mengasihi Allah. Saya mengaku orang berdosa kepada Allah. Saya menerima kasih karunia dari Tuhan. Saya menerima darahnya Tuhan. Saya adalah orang yang merdeka saudara itu. Berbuat dosa, saya minta ampun dan saya kembali. Ya, menjadi orang yang benar di matanya. Makanya saudara, saya pernah punya teman itu begini. Namanya gepek, tapi bukan gepek junjung, saya namanya gepek. Dia pandang togel, dijak bojone gereja bertobat, kayaknya bertobat, tapi saya nggak ngerti. Terus saya bilang gini, yang memang orang baru, saya nggak bisa masak dia berarti togel jangan.
dia makan dari togel ya kan? Cuma saya ngomong, kamu harus berhenti pekerjaanmu ini, Tuhan tidak suka, kamu cari kerja lain. Yosef itu tenang, dia bilang gitu. Kamu baptis. Nah ini dia bilang, baptis kok si air. Lu apa oh? Aku ya ternyata nggak so bener. Loh, aku bilang, memang semua orang nggak bisa benar, betul? Meskipun saudara orang benar, betul nggak ini? Faktanya begitu kan? Ayo saudara, ada yang benar terus 24 jam? Nah, besok benar saat dino belum tentu, apalagi besok mesti ada salahnya. Lah terus gimana? Baptis kami saya mengecewakan Tuhan. Loh, baptis itu bukan soal mengecewakan dan mengecewakan. Baptis itu lambang penebusan dosa. Kamu dibayar sama Tuhan, kamu mati sama Yesus, balik dari Yesus. Kamu orang baru, orang yang benar, saya bilang. Orang ciptaan yang baru dari air dan roh, saya bilang. Kamu harus dibaptis. Gak. Kok lihat kowe air. Itu orang yang masih berada di bawah hukum Taurat. Dia menimbang perintah. Pikir tuwek memakai nambah api, belum tentu. Wong tuwek nambah cengkal ini ngomong ini. Tak percaya saudara? Ini benar. Saudara mau merubah saya? Contoh saja, cara ngomong saya, sifat-sifat saya. Saya dibentuk begini berapa tahun? 56 tahun. Usia saya 56 tahun. Jadi kalau saya mau berubah butuh waktu 56 tahun. Wong Jawa ngomong, "Waduh, gampang dewa dipatuti." Lek watak iku angel, bener. Lalu terus siapa melak Tuhan? Berbuat justice? Gak mungkin. Gak akan sempurna. Percaya saya. Lalu Pak, itu ada ayatnya. Nanti kamu sempurna seperti bapakku saudara semua. Betul. Bacaan ayat sebelumnya. Saudara kalau bisa mengampuni, saudara sempurna. Amin. Karena Bapa di surga adalah sempurna. Saudara menerima kasih karunia, saudara menerima penebusan, saudara mau menerima pengampunan Tuhan, saudara harus juga mengampuni. Ya, makanya saudara kita harus bedakan ini. Pengampunan berulang kali, penebusan sekali. Ya, oleh sebab itu saudara hari ini terimalah kasih karunia. Ya, mungkin khotbah ini enteng. Ya, tapi saya rindu gereja Tuhan tidak menjadi seperti orang percaya. Saudara hamba Tuhan, saudara mencari jiwa, jangan ajarkan hukum Taurat. Melayu. Saya punya teman begitu, mau melak itu, ojo sembahyang, ojo ini, minggat. Gimana Pak? Biarkan dia mengenal Yesus. Percaya. Ya, gereja ini kan dewasa. Ya, orang anak-anak itu kadang-kadang begitu, si rokok, si nakal, si oh ya, nama ada cilik. Ya Bu, ya, pencilaan bahasanya. Tapi lah besar, ya, sama kayak Yeskiel. Roh Kudusnya mungkin Roh Kudus itu menguasai dia segini, seperti air mengalir segini, sepatah kaki, lama-lama selutut, lama-lama segini, lama sepinggang, lama-lama apa? Hilang. Tapi semua itu bermula dari kasih. Ya, terimalah itu saudara. Kita harus bersyukur hari ini. Cukup bersyukur. Ya, saya hari ini bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Saya sampai hari ini sampai ada di jalan Tuhan. Ya, saudara percaya saya. Ya, kadang-kadang Tuhan itu rencananya tidak sama. Saya pernah bernasar sama Tuhan. Oh pernahku, saya mau melayani Tuhan. Dan memang tidak pernah ngajar saya. Sisa-sisa dikira Tuhan, betul kan? Mau 60, boleh gandul silakan. Tapi saya punya alasan, saya punya anak banyak, anak saya 4. Ya, saya mudah kerja, saya ngeleng. Takkan oleh rumah. Ya, saya punya rumah itu ada 4. Ya, 4, 1 lunas, 3 nyicil. Betul. Nyicil, saya pikir begini, nanti saya umur 60 selesai semua,
Saya umur 60 selesai semua, betul? Itu pas, tidak tahu kenapa. Saya pikir nanti kalau saya lunas, rumahku, anak-anakku, apa tak jual, aku paling enggak megang uang sedikit, nanti pelayan. Bagus tak? Saya itu, saya nggak mau jadi bantuan, mau minta itu saya. Itu pikiran saya. Tapi firman bilang, kalau engkau tahu Gus, bawa baju 2, betul? Jangan bawa emas. Saya nggak boleh mengandalkan harta saya. Sehingga apa yang terjadi? Saya punya kerjaan yang mapan saudara ini. Tahu-tahu mati orangnya, utang saya 1,1 M. Saudara, bingung nggak kira-kira? Istrinya nggak mau bayar, nggak merasa punya utang. Kok nggak terima nama pengadilan tante? Sejak hari saya bingung, saya berdoa. Pas saya pikir, saya ingat buat tentang ini semua, saya tenang. Yowis, rumah saya tak masuk obat lagi. Saya yakin Pak sekolah KB, pintar kan? Cito S dulu. Pertama nyicil lunas, kedua S2 saya. Yang pertama. Yang tiga S1 saja. Ya. Makanya. Karena Tuhan itu sudah bilang, rancanganku bukan rancangan, jalanku bukan jalanmu. Ya wis, aku kalau aku, Pak kamu suka-sukanya aku, dia omani, aku suka-sukanya bilang ini, enggak mau terus. Ya. Jadi iman itu bukan kebebasan tubuh, tapi kebebasan roh jiwa saudara. Amin. Roh saudara bebas. Ketenangan jiwa itu dari Tuhan. Amin. Bukan dari pertapa, bukan dari agama, bukan. Tapi saya percaya dari kasih karunia dari Tuhan, dan kita akan tetap sukacita di dalam. Ya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak, Bapak sudah mengajar serta. Kami bersyukur Bapak kalau hari ini kami ada orang-orang yang boleh menyadari bahwa hidup kami adalah kasih karunia kepada Engkau. Oleh karena kasih karunia itu Bapak, kami boleh datang kepada Engkau untuk hidup di dalam Engkau. Bahkan telah terlebih lagi roh jiwa kami nanti pada akhirnya akan kembali kepada sebagai orang-orang kerajaan Bapa, anak-anakmu yang akan menerima ahli waris dalam kerajaan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hari kami boleh hidup di dalam iman, hidup di dalam ketaatan, dan kami boleh tumbuh kepada kami kadang-kadang tak benar, tapi hanya ingin taat. Seperti Yesus kadang tak benar. Ya Allahku, ya Allah, kenapa Engkau meninggalkan aku? Yesus seperti seorang diri. Pria Bapa tidak membiarkan dia sendiri, tapi itulah kehendak Bapa. Dan Yesus tahu hal itu, dan dia mau merendahkan. Dia datang sebagai orang yang miskin dunia, meskipun dia adalah kaya, dan dia rela miskin supaya kita menjadi. Dia rela memberikan nyawanya supaya kami semua mendapat hidup oleh darah. Saudara, kita harus tahu hari ini darah itu mengalir dan roh jiwa saudara. Dan pada hari itu tidak mungkin kita akan dapat bangkit dan berbangkit bersama Kristus. Karena darah itu kita dibeli, ditebus. Jadi kita adalah orang yang merdeka, bukan yang orang hidup di bawah kutukan, orang yang hidup terkutuk, hidup dalam dosa. Tapi kami hidup sebagai orang yang benar, orang kudus kemuliaan milik Allah, orang yang bersama Tuhan kemuliaan Tuhan, orang yang akan dibangkitkan oleh Engkau Bapa. Itulah pengharapan kami hari ini pada Engkau, bukan hanya
hanya pengharapan tubuh. Kami tahu tubuh akan binasa Bapa. Tubuh akan kembali menjadi debu. Kami biarkan roh jiwa kami kepada Engkau Bapa. Kami sungguh rindukan Bapa. Kuatkan iman kami hari ini untuk melewati hidup ini. Bangun iman kami terus Bapa, supaya kami boleh mengakhiri hidup ini dengan sebagai suatu pertandingan yang baik. Dan kami semua adalah umat yang lebih dari pemenang, karena kasih karunia yang melimpah bagi setiap kami. Hari kami tahu kami masih tak layak, kami sering berdosa. Ampuni setiap kami Bapa. Berikan kebebasan roh jiwa kami, karena ada orang yang berbeda dalam Kristus. Kasih Bapa. Bangun gereja ini dalam kasih karunia, daripada orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang-orang yang akan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Demikian berdoa buat hamba-Mu Ibu Paulus yang melayani di gereja ini. Terus tambahkan iman kepada dia Bapa, untuk dia boleh melangkah maju untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu, karena kami tahulah tugas yang Kau berikan kepada hamba untuk melayani tempat ini. Pimpin dengan Roh-Mu, nyatakan kuasa karunia kami, penuhi kerjaan dengan Roh-Mu, sehingga kerjaan yang kami memiliki bagi dia dan menyala terus Bapa. Bukan Roh Kudus menyertai semua saudara dan anak-anak-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa. Melalui firman-Mu ini kami boleh menerima kebenaran dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Budi untuk pelayanannya. Kita sudah menerima yang terbaik dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan jika saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, Kau kuduskan, sucikan, supaya persembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena ini adalah minggu yang kedua, maka kita akan memberikan persembahan 2 kali dibandingkan dengan korban. Pada yang bertugas di Kasih setianya
Nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya apa yang sudah kita persembahkan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Pak Rudi yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baik, saatnya kita akan mendengarkan info sepekan Galilea Gerah Mujizat. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan info dari Ketua Panitia Paskah tahun ini. Monggo Pak Yunus. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami di sini selaku koordinator ya untuk Paskah di tahun 2024 ini mau menyampaikan informasi untuk rencana ibadah Paskah kita di tahun ini ya. Kemarin kita sudah bentuk panitia dan kita sudah koordinasi. Kami sampaikan kalau ibadah Paskah ini akan berbeda dengan ibadah Paskah tahun-tahun yang lalu ya, yang dilakukan di gereja. Dan tahun ini untuk ibadah Paskahnya kita akan mengadakan kayak retreat Paskah gitu ya. Jadi kita adakan di luar gereja, yaitu nanti kita ambil tempat di Wisma Santa Yohanes Kediri ya, di Kosaran ya. Dan itu akan kita lakukan tanggal 30 sampai 31 Maret ya, itu bisa dilihat ya di depannya. Oh, berat ya. Ya itu ya. Tanggal hari Minggu, Sabtu sampai Minggu ya. Nanti rencana Sabtu itu kita berangkat sore ya. Nanti sampai Minggunya ibadah Paskahnya nanti Minggu ya. Lalu mungkin sampai siang ya. Jadi kita rencana seperti itu dan kami mohon dukungan dari semua jemaat Galilea. Kita akan laksanakan ibadah Paskah tahun ini. Kita akan adakan ibadah retreat Paskah, yaitu bertempat di Wisma Santa Yohanes Kosaran ya. Dengan biaya itu ya saudara ya, nanti 100.000 per orang ya. Jadi satu orang nanti akan dikenakan biaya. Karena kenapa biaya? Karena di sana nanti akan ada sudah termasuk makan ya 3 kali kayaknya, dan kayaknya snack berapa kali, 2 kali kayaknya. Jadi itu ya. Jadi saya mohon kita akan kerjasama, kita akan sukseskan ibadah retreat Paskah kita tahun ini ya. Masih cukup panjang ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan dananya gitu ya. Masih bulan depan, akhir bulan Maret ya. Ini masih Februari ya. Dan nanti kita setelah saya umumkan ini nanti akan ada kayak list pendaftaran ya. Nanti kita akan sampaikan di grup Galilea siapa yang mau mendaftar, berapa orang satu keluarga. Nanti kita akan buatkan list seperti itu di grup Galilea ya. Nanti kenapa kita buat list? Nanti supaya kita bisa hitung berapa orang, lalu kita siapkan tempat yang terbaik, kita siapkan acara yang terbaik.
dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan belum jelas, nanti bisa langsung cari kami ya, saya atau Bu Sulis ketua 2 atau mungkin Bu Nunung ya, ada yang nggak ada sebagai isi acara ya. Begitu ya, Bapak Saudara, ini yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih, dan kita percaya kita lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Yunus. Baik, saatnya kita akan mendengarkan info sebagian Galilea Gerhana Mujizat. Silakan tim multimedia. Saudara, Galilea Gerhana Mujizat. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sepekan. Doa pagi setiap hari jam 4:30 pagi. Doa ujian penyembahan setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Puji nama Tuhan, demikian info sepekan Galilea Gerhana Mujizat. Saya menambahkan sedikit ya Bapak Ibu berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Yunius untuk dana 100.000 per orang tadi, karena kebetulan saya dan teman-teman yang mengelola, jadi misalkan ini jadinya ya Bapak Ibu, mungkin ada Gunawi, nanti saya kalau bayar berat saya mau nitip, seperti itu boleh ya Bapak Ibu, nanti boleh nitip di saya, Bu Tias ataupun Bu Titi, seperti itu. Jadi misalkan nanti kalau takutnya ditabung di rumah katut gitu, nitip boleh, nanti boleh nitip dulu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada tambahan Bu Gembala? Monggo. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati hari ini. Hidup kita itu karena anugerah. Amin. Kalau yang tadi disampaikan Pak Rudi, tadi kumtorat ya, itu bagi kita beban ya. Karena saudara Tuhan, seperti tadi disampaikan, kalau saudara nggak ibadah itu hukumannya bukan pengampunan apa saudara? Mati saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan semuanya itu, dan kita saudara hidup dalam kasih karunia. Amin. Hidup dalam kasih karunia, Bapak kita semau kue kita, seenaknya kita sendiri, tapi kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, kok yang Tuhan kasih itu tetap ringan. Kita pasti bisa melakukan karena kita bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan. Terima kasih. Kita akan menjadi bersama-sama. Hidup karena kasih karunia, hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kepada kita. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan karunia. Dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus atas dosa, dan kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan.
jadikan dosa supaya kami dibenarkan di dalam Engkau Tuhan. Masalah dosa sudah Engkau selesaikan ketika Engkau mati di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi jawaban atas hidup kami. Dan kami mau belajar dan mengikuti kehendak-Mu Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, untuk kami memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab kuk yang Tuhan berikan adalah ringan Tuhan. Kami percaya Tuhan, supaya kami tidak melenceng dari kehendak-Mu, supaya kami belajar tunduk taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami, untuk kami menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Kristus, mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Rudi yang sudah menyampaikan firman Allah. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pekerjaannya, Kau memberkati apa yang menjadi pergumulannya, kesulitan, masalah-masalah yang dihadapi. Kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan. Engkau selalu memberikan yang terbaik. Kau memberkati semua jemaat yang sudah datang pada saat pagi hari ini. Kami percaya kalau dosa Kau sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Kami percaya masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan juga pasti sanggup untuk menolong kami, memuatkan kami, menghibur kami, memulihkan kami, memberikan pertolongan bahkan dan jalan keluar yang terbaik Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami umat-Mu. Ajarkan kami terus untuk melakukan bagian kami. Kami menyerahkan pelayan-pelayan yang telah melayani hari ini. Kau memberkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau juga memberkati persiapan rencana Paskah, ibadah retret Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau juga yang akan campur tangan. Seluruh jemaat yang diberkati Tuhan, sehingga kami semua bisa mengikuti acara retret Paskah ini di tahun 2024 ini. Engkau memberkati khususnya kota kami. Persiapan pesta demokrasi 14 Februari Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan campur tangan sehingga semuanya damai, semuanya aman, kondusif Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memilih pemimpin yang tepat yang datang daripada Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan. Berkati yang sudah memberikan persembahan syukur, memberikan persembahan tanda kapasitas gereja, yang sudah belajar taat mengembalikan miliknya Tuhan, adalah investasi untuk kerajaan surga. Aku juga memberkati kami semua. Manakala usai dari ibadah ini Tuhan, kepulauan Kau dalam pertolongan Tuhan, yang dekat yang jauh, biarlah semua dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluarga, diberkati pekerjaan, usaha bisnis-Mu, sekolah kuliah-Mu dan pelayanan-Mu. Diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, janji Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menjemput umat yang setia dan taat sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama. Katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.